أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Cara mengenali kekurangan diri. Kan sering saya suruh, mbok yo kita muhasabah. Ayo kita cek hidup kita. Tapi ini kan tidak gampang. Kamu mungkin minat, tapi susah Pak. Caranya gimana? Nah, Hamka ngasih beberapa tips dalam lembaga budi. Saya ini punya penyakit diri saya apa saja sih Pak? Mungkin kamu sendiri tidak tahu karena kamu terlibat terus dalam dirimu. Setiap kali saya ngomong tadi kejelekan-kejelekan budi, yang ada di pikiranmu selalu orang lain. Bukan dirimu. Karena susah memang mendeteksi kelemahan diri sendiri. Selalu orang lain. Selalu kamu ngomong, oh itu kubu sana, banyak yang gitu Pak. Tadi saya ngomong hasut itu kan mesti dalam pikiranmu, iya Pak, yang kubu sana yang bukan pilihanku itu isinya hasut semua. Yang kubu sini juga begitu. Begitu dia ngomong, wah banyak sekali menyebarkan hoax. Oh iya Pak, kubu sana, selalu kubu sana. Tidak pernah kamu cermati dirimu sendiri karena memang kamu terlibat terus dengan dirimu. Kalau terlibat terus kan memang susah introspeksi. Maka Hamka ngasih beberapa tips. Yang pertama katanya Hamka, ada jalan mudah. Cari guru yang wawasannya luas dan memang mengerti tentang akhlak, tentang cacat-cacat yang tersembunyi. Jadi cari guru yang bisa dipercaya. Ini lebih mudah. Dalam dunia tasawuf itu, dunia tarekat itu bahkan seorang murid kalau ingin diperbaiki oleh gurunya, pasrah saja 100% pada gurumu. Kadang-kadang gurunya menyuruh aneh-aneh. Kita tidak paham karena ini kok disuruh gini toh ya, tujuannya apa. Tapi gurumu lebih ngerti. Kalau di tarekat disuruh pasrah saja, guru lebih tahu perkembangan mentalmu, perkembangan rohanimu. Kadang-kadang saya beberapa kali mengalami datangnya pakai kendaraan sama guru tarekat ini, sudah kamu pulangnya jalan kaki aja, padahal itu mungkin puluhan kilo. Itu kan kelihatan tidak masuk akal, apa sih gunanya ini. Tapi ada gunanya pasti. Mungkin untuk membunuh egomu, membunuh ketergantunganmu pada dunia, macam-macam. Gurumu yang mengerti. Guru rohani itu kayak dokter kalau dunia jasmani. Kamu kan tidak paham itu, dokter ini kok obat diminum sehari 3 kali, mbok wis diminum 10 kali kan cepet sembuh misalnya. Lo yang ngerti dokternya. Kamu jangan ijtihad sendiri atau urusan obat. Nanti kamu ngarang-ngarang sendiri misalnya. Ndak. Nah, sama kayak rohani. Mungkin kamu punya rumus sendiri Pak, harusnya begini. Ndak. Coba tanya yang ahli. Jangan-jangan kamu ingin mengobati hasadmu, akhirnya malah jatuhnya jadi sombong. Jangan-jangan kamu ingin mengobati sohirul himmah tadi, akhirnya malah overconfident. Kan bisa begitu. Yang ngerti takarannya siapa? Guru. Maka jalan gampang untuk mendeteksi kamu ada penyakit jiwa apa, cari guru. Itu mudah. Bukan berarti kalau tidak punya guru terus tidak bisa. Ya bisa, cuma akan lebih mudah kalau kamu punya guru. Oke, yang kedua, mungkin susah nyari guru hari ini. Gurunya sibuk nyari sampingan macam-macam sehingga kamu mau ketemu saja susah. Nah, cari sahabat. Sahabat tapi yang jujur, tapi yang juga wawasannya luas. Kalau sahabatnya yo podo mursale yo podo wae. Nanti kamu minta, "Bu aku dinasehati biar penyakit jiwaku hilang." Oh, nasehati gimana? Aku juga penyakit jiwaku. Iya, podo wae. Yo silahkan bertangis-tangisan dalam. Cari sahabat yang wawasannya luas. Jadi kalau ada teman kok kelihatannya ini lebih mantap, lebih stabil menguasai mentalitas rohaninya, kamu dekati, jadikan sahabat. Siapa tahu membantu perkembangan rohanimu.
Misalnya ada teman, aku suka loh temanku ini jujur sekali, dekati dia, belajar kejujuran dari dia, mungkin bisa mengobati penyakit khianatmu. Temanku ini tulus sekali ya, kamu dekati saja jadi teman, mungkin bisa ngasih tips padamu gimana biar kamu tidak hasut. Caranya begitu. Cari sahabat, cari teman yang berpandangan luas sesuai kebutuhanmu. Yaitu kalau kalimatnya Hamka, juga yang beragama, serius sama agamanya. Biasanya lebih mudah dipercaya. Sahabat tidak punya, guru tidak punya. Ada tips lagi. Dengarkan musuhmu. Ini agak unik. Musuh itu biasanya yang bisa cepat menemukan jelekmu di mana. Iya, musuh itu kan selalu nyari jelekmu ada di mana. Berarti gampang. Kalau kamu ingin, saya itu jeleknya di mana, kok tidak tahu, cari musuhmu. Aku itu salah apa padamu? Nah, dengarkan jawabannya. Ya. Oh, berarti salahku di situ. Nah, diperbaiki. Emangnya kamu ku buat sakit apa? Oh, terus dia jawab kan meskipun sambil maki-maki. Dengarkan saja. Oh iya, berarti aku lemah di situ. Itu cara lain sebenarnya. Jadi cari musuh. Yo, meskipun kalau merasa tidak punya musuh, yo jangan bikin-bikin musuh. Nanti kamu tidak punya musuh, nanti bikin-bikin musuh. Nggak. Kalau kebetulan ada orang yang tidak suka sama kamu, yang benci sama kamu, ayo. Kamu manfaatkan kebenciannya untuk kebaikanmu. Nah, kan enak ini kan. Selama ini kan kebencian kamu lawan dengan kebencian, sehingga yang kamu dapat hanya rasa dendam tadi. Nah, sekarang ada orang benci sama kamu, biarkan dia ngomong banyak. Maki-makilah aku, bongkarlah semua kejelekanku, silahkan aku tunggu. Alhamdulillah aku bisa muhasabah, tidak capek-capek. Oh, berarti kelemahanku selama ini itu. Oh, berarti orang sakit hati kalau saya kayak gini itu. Itu kan muhasabah namanya. Kamu sendirian tidak ngerti. Makanya kalau kamu punya akun medsos, ada orang maki-maki, ada orang benci, loh, alhamdulillah ada orang ngasih pelajaran gratis. Ah, berarti kelemahanku di situ. Ini belajar ini aku. Oke, jadi ambil faedah dari musuh. Terus yang keempat, ya belajar dari pengalaman orang lain. Kalau ini membaca realitas. Oh, seperti itu ya jeleknya hasut itu. Berarti aku jangan begitu. Oh, seperti itu ya rusaknya kalau orang saling membenci itu, berarti aku jangan begitu. Nah, itu cara mengenali kekurangan diri. Jangan masuk ke lubang yang sama yang sudah dimasuki orang lain dan celaka. Kenapa kita bolak-balik mengulang kesalahan yang sama? Karena kita tidak belajar. Pak, yang dilarang kan kita melakukan kesalahan yang sama. Kalau kesalahan orang kan tidak, sama saja. Jadi kalau meskipun itu orang lain yang celaka, ya kamu jangan ngulang itu. Kan saya belum, Pak. Kan dia yang celaka, ya tidak begitu. Kan yang disebut rugi itu kan orang yang mengulang kesalahan yang sama. Ini kan saya baru kesalahan pertama, Pak. Ya tidak begitu. Kalau orang lain salah dan celaka dengan itu, masa kamu juga mau ikut celaka? Jadi belajar. Sangat banyak pelajaran sebenarnya kalau kita membuka mata, buka telinga. Hanya saja mungkin kita tidak peka atau tadi batin kita agak gelap sehingga tidak bisa membaca lebih jernih pengalaman-pengalamannya orang lain. Jadi ada 4 jalan kalau ingin meningkatkan kualitas hidup kita, mengenali kekurangan kita. Bisa cari guru, bisa cari sahabat, bisa memperhatikan musuh kita, atau yang terakhir, perhatikan pengalaman orang lain. Makanya setiap detik hidup kita itu pelajaran demi pelajaran. Tidak ada yang tidak pelajaran. Untuk hidup kita biar lebih baik. Oke. Terus, setelah ini terus di buku Lembaga Budi itu
tentang kebaikan-kebaikan, budi-budi beberapa profesi. Kalau ini saya ndak harus menjelaskan panjang lebar ya. Kalian pasti sudah familiar dengan penjelasan-penjelasan ini. Bagi yang buka usaha, ayo bahasa sekarang mungkin wira swasta. Ingin kalian jadi majikan sendiri, buka usaha apa? Perhatikan budi ini. Jadi moral itu selain demi kualitas usahamu juga kalau dalam agama ada namanya barokah. Jadi mungkin untungnya secara kuantitas jadi kecil, tapi barokah. Untungnya kecil, manfaatnya lebih besar daripada kuantitasnya. Yang kamu rasakan dalam hidupmu atau dalam hidupnya orang lain, itu namanya barokah. Di antara jalannya agar usahamu barokah, penuhi budi-budi ini, akhlak-akhlak ini kalau menurut Hamka. Yang pertama ilmu, itu pasti ya. Kalau tidak ada ilmu ya tidak mungkin kamu buka usaha, jangan nekat. Tidak ngerti ilmunya. Kalau main komputer, main HP tidak bisa, ya jangan buka usaha reparasi handphone. Itu namanya bunuh diri. Ya, jadi harus tahu ilmunya. Yang kedua percaya diri, pasti ya. Harus pede. Kalau masih ragu-ragu, dimantapkan lagi niatnya dan kepercayaan dirinya. Yang ketiga niat, kemauan. Yang keempat manajemen waktunya diperbagus. Yang kelima fokus. Kenapa banyak usahamu yang mungkin di antara kalian sekali dua kali pernah bikin usaha apa, biasanya tidak fokus. Manajemen waktunya tidak bagus. Kemudian yang selanjutnya jujur. Itu pasti ya. Dan amanat. Menjaga kualitas. Memahami keinginan orang banyak. Ngerti yang diinginkan pasar. Promosi juga tidak usah ragu-ragu dan pintar melayani. Jadi ini untuk orang-orang yang ingin buka usaha. Yaitu penjelasan tiap subnya banyak. Silahkan dibaca sendiri. Bukunya kelihatannya bisa kamu di Google Book juga ada. Beli tapi ya. Iya loh, kamu goleknya gratis terus. Kayak gini mungkin kamu lumayan, tidak usah baca bukunya Pak, dengerin ngaji ini selesai. Ya, dibacalah demi tadi barokahnya ilmu. Oke, kalau memang ingin serius mengkaji ini ya dikaji, dicari bukunya ya pinjam-pinjam di perpus kelihatannya juga banyak. Terus kalau pedagang ini jangan spekulasi. Spekulasi itu ya kayak kamu borong semua terus kamu timbun. Besok kalau sudah barang langka kamu keluarkan sehingga harganya mahal, itu tercela. Jangan bersentuhan dengan uang palsu. Yang palsu-palsu tidak terpuji di ranah apapun. Uangnya palsu, barangnya palsu, orangnya palsu. Itu pasti tidak barokah. Jalur yang jelek, mungkin kamu dapat sesuatu kan. Kamu sering kadang-kadang ditelepon orang nipu, WA-mu dibajak untuk nipu. Itu kan kita sumpek dengan itu. Orang yang melakukan penipuan merasa asing, penting untuk duit, beres. Tapi hidup kita tidak sesederhana itu sekedar dapat uang. Ada namanya manfaat dan barokah. Mungkin kamu dapat uang banyak, tapi kalau tidak barokah, tiba-tiba kamu sakit. Sebanyak apapun uang hanya habis untuk pengobatan. Itu namanya, orang menyebutnya tidak barokah. Jadi jangan hanya mengejar kuantitasnya. Wah, kalau saya punya uang 1 miliar Pak, apa saja saya beli. Kamu dapat 1 miliar terus masuk penjara. Apa yang mau kamu beli, wong kamu di penjara. Nanti hartamu disita semua, tidak cuma yang 1 miliar itu, akhirnya semuanya habis. Itu namanya tidak barokah. Jadi jangan hanya mengejar kuantitas, jangan bersentuhan dengan yang palsu-palsu. Termasuk kata-kata palsu. Kata-kata palsu itu memuji berlebihan, mencela berlebihan. Itu palsu.
Nyatakan kalau ada cacat apa adanya. Jangan curang. Jelaskan harga resminya. Mungkin kalau kamu mau jujur, ya saya ngambil untung sekian, harga pasarnya sekian. Oke, itu budinya pedagang. Kalau ini insya Allah kalian pahamlah dengan membaca satu kalimat. Kalau ini guru, ini kan akademisi semua. Guru punya beberapa budi penting. Yang pertama yang saya catat dari tulisannya Hamka, jangan merasa ilmumu sudah tinggi. Bidang apapun. Meskipun mungkin kamu besok sudah profesor. Karena begitu kamu merasa ilmumu sudah cukup atau sudah tinggi, kamu akan berhenti. Sementara ilmu itu berkembang, dunia ini berubah. Sementara yang kamu tahu hanya sebatas kemampuanmu, sebatas pengalamanmu. Yang pasti tidak sempurna. Maka jangan pernah kamu merasa ilmumu sudah cukup tinggi. Kalau kamu merasa tinggi sehubungan, iya sih Pak, tapi saya merasa kalau dibandingkan dia, saya lebih tinggi. Itu pun jangan, karena itu menunjukkan bahwa kamu sedang takabur. Kamu sedang sombong. Kamu lebih tinggi dari dia, siapa berani jamin? Ya kan? Mungkin di bidang ini kamu lebih tinggi, tapi di bidang yang lain dia lebih tinggi. Itu kan kayak cerita dalam sufi antara tukang perahu sama ahli bahasa. Ini di Masnawi juga ada. Jadi kan ahli bahasa ini sudah sombong. Suatu ketika ahli bahasa ini naik perahu, diantar oleh tukang perahu jalan-jalan ke tengah laut. Kemudian ngobrol berdua. Bapak ngerti nggak yang dimaksud kalimat majmu itu apa? Nggak ngerti. Ah, gimana Bapak? Sudah tua gini kalimat majmu aja nggak ngerti. Bapak ngerti nggak yang disebut peribahasa itu apa? Apa saya nggak ngerti? Alah Bapak ini sudah tua, peribahasa aja nggak ngerti. Umurnya dihabiskan untuk apa sepanjang hayat ini? Terus ada badai, kapalnya mau terbalik, gantian tukang perahu. Bapak bisa berenang lah? Nggak bisa. Oh ya. Ya, tukang perahunya ndak marah, cuma ya selamat tinggal kalau gitu Pak, karena ini sebentar lagi tenggelam. Ya. Jadi ndak kemampuanmu sepinter-pintermu paling kan di bidangmu. Di bidangnya orang lain mungkin kamu ndak tahu apa-apa. Jangan merasa lebih tinggi dari siapapun. Bahkan di bidangmu sendiri jangan merasa sudah cukup. Terus luaskan pergaulan. Karena ilmu itu ya butuh dukungan yang lain. Kalau di sekolah, di kampus ya dengan wali, dengan mahasiswa, murid yang lain, dengan guru yang lain, dengan masyarakat harus luas. Terus kalau yang kedua luas, yang ketiga luas. Bisa bergaul dengan siapa saja. Jangan milih-milih, jangan merasa elit. Kalau kamu pulang kampung besok jangan merasa wah, sarjana ya. Terus kalau ngomong orang sak kampung tidak paham belas. Ya. Kamu pakai bahasa tinggi-tinggi, menjelaskan santai-santai, kamu terus tanya, ini hermeneutiknya bagaimana? Ya. Nah, kamu kan sering gitu. Ya wong kampung ya tola-tola hermeneutik panganan opo. Iya, ya kamu dipinterkan, kamu pinter ini kan diberi kesempatan oleh masyarakat. Bahkan mungkin ada anggaran, dana-dana masyarakat terlibat untuk subsidinya kampus-kampus. Ya, besok kamu harus memberi manfaat ke mereka. Jangan malah menyusahkan mereka. Kan hari ini banyak orang pinter itu yang isinya cuma menyusahkan. Setiap kali dia ngomong, besok pagi ada masalah muncul. Kan ada yang begitu, ya mbok jangan. Ilmu juga butuh barokah. Barokahnya ilmu itu, ya ilmu jadi solusi dari banyak masalah. Usahakan setiap kali kamu ngomong, besok pagi ada masalah terselesaikan. Itu ilmumu barokah. Jangan sebaliknya, begitu kamu ngomong masalah muncul. Terus kamu diem aja, kalau gitu nggak usah ngomong. Wong ya kamu cuma bikin susah.
Oke, terus luwes ya, bisa kemana-mana, terus bisa memberi petunjuk, bisa membuka. Kalau ada muridnya, Pak, saya kok buntu ini, tidak bisa mikir, kamu bisa buka pikirannya. Usahakan kamu bisa, paling tidak beri semangat. Jangan malah, kamu buntu, saya sejak lama itu juga buntu misalnya. Nah, itu nanti muridmu cuma, oh gurune wayo buntu yo. Ya paling tidak besarkan hatinya. Ayo kita cari bareng-bareng jawabannya. Nah, jadi jadilah inspirator pada murid-muridmu. Jangan menjatuhkan semangat mereka. Dan juga jangan hanya mentransfer ilmu. Tanamkan juga sikap, perilaku, kesadaran, kepercayaan diri pada mereka. Justru ini lebih penting. Kalau untuk nambah ilmu selanjutnya mereka bisa nyari kemana-mana. Tapi pembentukan karakter ini perlu. Besok kalau kamu jadi guru, jadi mahasiswa, usahakan bisa masuk semua, tidak cuma ilmunya. Nah ini budinya seorang guru. Dokter, itu saya urut dari bukunya Hamka itu ya. Dokter itu pertama-tama harus logikanya logika kewajiban pada sesama, logika pengabdian pada anak Adam seluruhnya. Logika pertama itu. Urusan bayaran, urusan imbalan itu nanti. Itu konsekuensi logis kok. Jangan jadi target. Kalau menurut bukunya Hamka. Jadi kalau target pertama harus menolong, karena dokter itu citranya adalah penolong, pelindung, bahkan kayak ayah di depan anaknya pada siapapun yang membutuhkan dia. Kalau di sini ada mahasiswa kedokteran, yang pertama memang harus kemanusiaannya. Dia punya tanggung jawab, punya kewajiban pada sesama manusia. Yang terakhir itu penting, memasukkan kegembiraan dan sukacita pada orang sakit. Dokter tidak boleh menakut-nakuti. Waduh Pak, sakit kayak gini nih. Oh itu pasiennya stres, penyakitnya double nanti. Ya, gembirakan, besarkan hatinya. Kayak kan sekarang banyak tuh yang dokter yang bisa menggembirakan, meskipun yang bikin sumpah juga ada. Ini Bapak kalau 3 hari tidak sembuh berarti gawat itu Pak, kembali lagi ke sini saya. Nah, ya. Jadi menakut-nakuti tidak boleh. Masukkan rasa gembira dalam hati pasiennya. Ya yang dokter nanti ngerti akan ada kode etiknya. Yang jelas kemanusiaan yang jadi dasarnya. Ya kalau di Indonesia mungkin dokternya baik-baik. Kalau di film India itu banyak yang dokternya nyebeli. Di film tapi tidak tahu aslinya. Mungkin ya ndak ya. Ndak, beda. Oke. Terus. Nah, kalau ini pembela hukum, pengacara. Pembela hukum itu kalau dulu namanya pokrul. Hati-hati, ada yang jelek, ada yang bagus. Yang jelek itu dulu dikasih nama pokrul bambu. Bambu itu bahasa Jawane pring. Kan banyak orang kayak Sosro Kartono itu memaknai bambu sebagai positif. Tapi kalau ini bambu dengan makna negatif. Pokrul bambu itu orang yang banyak ngomongnya tapi isinya kosong. Kalau kamu bikin kentongan dari bambu itu kan dipukul kan keras itu. Tapi jangan isinya nggak ada apa-apanya. Keras di luar, dalamnya kosong. Lebih banyak nipunya daripada benernya. Ini namanya pokrul bambu. Bener salah nggak penting, yang penting aku ngomong biar menang. Itu disebut pokrul bambu. Dari pokrul bambu ini nanti terkenal istilah debat kusir. Debat kusir itu yang debat yang tidak produktif, yang dicari menang kalah. Logikanya tidak runtut, yang penting menang. Orang-orang semacam ini disebut pokrul bambu. Nah, kalau kalian lihat TV nanti banyak.
Nggak ada isinya ngomong tok, yang penting menang. Dia sudah puas kalau lawan bicaranya jatuh. Targetnya cuma itu, bukan perbaikan sosial, bukan kemuliaan kemanusiaan. Yang penting musuhnya kalah, mau itu tok. Itu namanya pukrul bambu. Yang baik itu pembela hukum, ya pukrul, tapi pukrul yang bertanggung jawab. Berilmu, berpengetahuan, bijaksana, kuat hujahnya. Jadilah pembela hukum yang baik. Kemudian yang diperjuangkan ya hanya kebenaran. Tidak peduli apapun selain keadilan. Mungkin dapat tugas membela yang salah, ya dibela agar yang salah ini seandainya dapat hukuman sesuai dengan kesalahannya. Bukan jadi sasaran balas dendam yang berlebihan. Bukan kok terus yang salah gimana caranya jadi benar. Itu namanya pembela hukum yang baik. Jadi pokrol yang luas pengalaman, pengetahuan, kalau ngomong juga baik dan argumentasinya juga baik. Nah, ada quote dari Hamka, seorang guru mendidik muridnya, walaupun murid itu nakal. Seorang pembela membela pesakitan walaupun yang dibela bersalah. Seorang dokter mengobati pasiennya walaupun pasien itu tidak bisa membayar. Karena kenakalan murid, kesalahan, pesakitan, ketidakmampuan pasien itu tantangan-tantangan bagi guru, bagi pembela, bagi dokter. Bukan sesuatu yang harus dihindari. Kalau dia menghindar murid yang nakal, bukan guru yang sejati. Yang dicari yang baik-baik saja, ya wis apik. Mesti aja hasilnya apik. Yang luar biasa itu yang semula nakal tapi terus jadi bagus. Ini guru yang luar biasa. Pembela juga begitu. Pesakitan yang orang sudah marah mungkin digantung saja, dibakar saja, tapi dia bisa membela dan dihukum sesuai kadar kesalahannya, itu pembela yang bagus. Dokter yang mengobati yang tidak bisa membayar, tidak apa-apa. Yang pertama-tama kemanusiaannya. Urusan bayar nanti kita cari bareng-bareng. Ini dokter yang baik. Kalau versinya Hamka. Pak kok ya relevan Pak sama hari ini. Itu Hamka kan ngomongnya dulu. Hamka itu lahir 1908, meninggalnya 1981. Kok masih cocok Pak? Ya berarti memang jangan-jangan situasinya tidak berubah sejak dulu. Oke, pengarang. Hari ini kan banyak pengarang ya. Kalian kan beberapa kan juga nulis-nulis buku. Perhatikan pengarang itu karakter-karakter ini. Yang pertama harus luas pengetahuannya tentang bahasa bangsanya. Kalau kalian berarti bahasa Indonesianya harus bagus. Makanya Hamka itu kan tulisannya enak, karena pinter dalam bahasa Indonesia. Hari ini kan kalian banyak dituntut pinter bahasa asing, padahal bahasa Indonesianya belum pinter juga. Akhirnya bahasa asingnya nggak terlalu bagus, bahasa Indonesianya apalagi. Padahal katanya Hamka, bahasa bangsamu itu nomor satu kan. Lebih dulu kamu harus pinter nulis bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris ya kejarlah itu kalau mampu, kalau tidak bisa ada Google Translate, nggak usah khawatir. Tapi kalau bahasa Indonesia ini kamu wajib. Kalau kamu bilang, Pak mohon maaf saya bahasa Inggris tidak terlalu bisa, orang maklum, kamu memang orang Indonesia. Tapi kalau bahasa Indonesia, saya bahasa Indonesianya tidak bisa Pak, itu orang susah maklumnya. Lah kamu orang Indonesia. Harusnya lebih pintar bahasa Indonesia dibandingkan bahasa asing. Secara logis begitu. Ya belajar. Harus luas pengetahuannya tentang bahasa bangsanya. Yang kedua, pengarang itu, ini istilahnya Hamka ya, kaya simpanan otaknya. Isi kepalamu harus kaya.
Pengarang kok isinya sedikit, tidak pernah baca, oh itu alamat. Begitu kamu ngadep laptop, bingung dibikin nulis apa terusan. Nah, itu berarti simpenanmu kurang banyak. Kadang-kadang mulai saja kan kamu bingung, ini dimulai gimana ya Pak? Kamu kadang-kadang, saya materinya ada Pak, cuma mulainya itu gimana? Basa-basinya gimana? Loh, yang nyuruh kamu basa-basi itu siapa? Ya tulis saja yang ada di kepalamu tadi. Nanti tipis Pak. Loh ya, targetnya kan apa yang ada di kepalamu diomongkan, bukan tebal tipisnya. Ya nanti kalau kurang tebal ya gampang, spasinya direnggangkan. Bukan tebal-tebal sendiri, fontnya dibikin 30 apa berapa ya. Nanti kan tebal. Sering mahasiswa kan begitu, kalau disuruh bikin makalah susah Pak bikin tebal. Jadi poinnya kan yang penting kena, bukan tebal tipisnya. Nah, itu nanti tergantung pada simpanan otakmu kaya apa tidak. Lidahnya fasih, itu berarti pinter, punya gaya bahasa, dibaca jadi enak. Kalau ngomong jelas, punya gaya sendiri. Kemudian kayak tadi ya, mahir mengungkapkan kesedihan atau kegembiraannya. Penulis yang bagus itu, yang baca itu ngerti. Ini konotasinya sedih, ini konotasinya senang. Itu bisa. Kadang-kadang kan orang tidak ngerti. Ini harus dibaca sambil semangat. Meskipun tidak ada perintah dalam tanda kurung, baca dengan semangat. Nanti orang bisa langsung paham ini. Kamu jadi bersemangat begitu membaca. Itu pengarang yang bagus. Kayak kamu baca Laila Majnun itu kan kadang membaca pertama kan kamu nangis. Wah iya ya, ini rasanya terharu sekali. Itu pinternya yang nulis, pinternya yang ngarang. Nah, kamu juga harus bisa, kalau memang mendeklarasikan diri jadi pengarang, bisa mengaduk emosi pembacanya. Jangan kok kamu nulis pinginnya sedih, yang baca malah ketawa-ketawa. Iya. Nanti kualik itu namanya. Atau jangan-jangan kamu enggak Pak, saya memang spesialis nulis yang kebalik. Kalau saya pingin ngomong yang ketawa-ketawa, yang baca mesti nangis. Kalau saya pingin ngomong, ya enggak apa-apa, gaya saya memang begitu Pak, mungkin gitu. Oke, terus teguh pendirian. Nah, ini penting karena jangan jadi pengarang pesanan. Dibayar orang untuk nulis hal tertentu, untuk kepentingan ideologi tertentu, itu namanya pesanan. Tapi kalau kepentinganmu sendiri, ideologimu sendiri, ya monggo. Atau yang cocok dengan keyakinanmu, ya monggo. Yang jelas teguh pendirian. Sebenarnya niat mulianya pengarang itu meningkatkan kualitas kecerdasan bangsa. Jadi penulis itu gurunya masyarakat. Maka jangan nulis yang tidak ada manfaatnya, tidak ada pentingnya. Nulis ya yang bermanfaat. Sekiranya masyarakat naik digit kecerdasannya, jangan nulis yang merusak masyarakat. Nah itu kemuliaan pengarang. Oke, sekarang kita mulai bagian renungan budinya. Di bagian belakang buku Lembaga Budi itu ada 99 renungan tentang akhlak, tentang budi. Cuma saya tidak mungkin bawa 99 ke sini. Saya ambil dengan rumus sakarepku dhewe. Ya, ini kan cuma untuk menarik kalian tadi. Kalau pengen tahu 99 apa saja, ya baca sendiri. Saya bawa ke sini yang menurut saya mood aja untuk saya sampaikan di sini. Yang pertama, ini bukan yang paling awal sebenarnya. Kerap kali orang tua menyesali pemuda dan menuduhnya bekerja terburu-buru dan kurang pikir. Kerap kali orang muda menuduh orang tua lamban bertindak dan terlalu banyak berpikir. Katanya Hamka, alangkah sibuknya dunia kalau pimpinan hanya di tangan yang muda-muda. Dan dunia akan membosankan karena lamban geraknya kalau pemimpinnya hanya yang tua-tua.
Gabungan di antara gelora semangat yang muda dan renung pikiran yang tua itulah yang menimbulkan keseimbangan dalam hidup. Ini jangan disambungkan sama pilpres ya. Iya, itu sudah saya tebak. Kamu mesti menyambungkannya sama pilpres. Iya. Jadi ini sebenarnya Hamka mau ngomong, hidup itu ya ada, kalau bahasa anak sekarang, ada ngegasnya, ada ngeremnya. Ya, kamu harus sadar kapan ngegas, kapan ngerem. Ngegas itu simbolnya yang muda-muda, ngerem itu simbolnya yang tua-tua. Kalau kamu ngegas terus, gawat hidupmu. Nanti ada apa-apa kamu ndak ngatasi, terus tabrakan. Atau yang penting-penting kelewatan. Kalau kamu ngerem terus, lah kapan maju nih? Kan gitu. Hidup ini ya perlu maju, tapi ya ndak gas terus-terusan. Kolo-kolo ya ngerem. Ngerem itu gunanya apa? Merenung, introspeksi. Apa ya sudah bener yang tak jalanin ini. Oh masih bener, jalan lagi. Sampai beberapa waktu dicek lagi, direm lagi, dievaluasi lagi. Jangan evaluasi terus, nanti ndak maju-maju. Nanti kamu punya organisasi, kita rapat ya tiap siang, gawenane rapat, terus kerjane kapan? Nanti keputusan rapat siang ini adalah kita akan rapat lagi Jumat besoknya. Iya. Keputusan rapat kok untuk rapat lagi itulah. Jadi, ya jangan ngerem terus lah. Kapan kerjanya, kapan jalannya. Ning ya jangan jalan terus. Kita butuh evaluasi, ngecek sudah sesuai jalurnya apa enggak. Jadi hidup ini kamu harus, meskipun kamu masih muda, ya tetap harus ada ngeremnya. Jangan mentang-mentang masih muda ngegas terus. Atau kalau ada yang sudah tua, ya jangan ngerem terus. Karena takut tabrakan saya Pak, tak rem terus. Ya ndak maju-maju, kamu hanya di garasi saja. Ndak keluar rumah itu namanya. Ya keluarlah, majulah, cuma jangan asal maju. Nah, itu nasihat pertama dari renungan budinya Hamka. Jadi hidupmu begitu, makanya umat Islam itu dalam setahun disuruh ngegas, waktu Ramadan ngerem. Jangan digas terus, ayo kita evaluasi. Makanya ngaji ini ya Ramadan libur lah, enggak apa-apa, waktunya ngerem. Kalau digas terus, filsafatan terus, puyeng kamu. Ada ngeremnya. Atau filsafat kok barat terus, barat itu kan cenderungnya ngegas. Gagasan-gagasannya progresif. Yo ganti sekali-sekali timur. Timur cenderungnya harmoni, cenderungnya agak ngerem. Yo barat, yo timur. Jangan timur terus. Alam gaib terus, alam batin terus. Susah nanti kamu hidupnya. Tidak bisa tanding di dunia nyata. Tapi juga jangan barat terus, progres terus. Nanti kamu kering hidupmu. Jadi ini sebenarnya pelajaran keseimbangan, bukan pelajaran pilpres. Ya, kamu kan sudah seneng. Wah cocok jagoku Pak, mesti ngomong kamu. Iya, enggak. Oke, kan dua-duanya sudah kombinasi kalau menurut saya. Oke ya, pokoknya enggak usah dibawa ke sana. Terus, nanti kamu potong terus kamu upload di Instagram, capture gambar itu, nanti ngawatiri itu. Terus, renungan kedua. Di setiap zaman, katanya Hamka, ada saja orang yang mengutuki zamannya. Dia tidak puas dengan zamannya itu. Banyak kita dengar orang-orang tua mengutuk zamannya, lalu menghayalkan kembali ke zaman yang telah lampau atau bernostalgia. Setengah orang lagi dari kalangan yang muda-muda mengutuki zamannya pula, lalu menghayalkan zaman depan yang penuh harapan.
Pada hakikatnya tidak ada satu zaman pun yang sempurna baik dan tidak ada satu zaman pun yang sempurna buruk. Tetapi yang terang ialah bahwa jarum zaman tidak dapat disurutkan lagi. Banyak orang yang hidup di masa lalu, ada orang yang hidupnya dalam mimpi masa depan. Kenapa? Dia tidak puas dengan zaman sekarang. Inginnya di masa lalu. Padahal orang masa lalu juga tidak puas dengan zamannya itu. Mungkin besok di masa depan kita juga tidak puas dengan zaman kita yang akan datang. Manusia memang, kalau katanya Quran kan punya tabiat pengeluh. Khuliqa halu'a. Mengeluh, terus dikasih apapun ngeluh. Kenapa? Yang dilihat terlalu sisi jeleknya. Tidak pernah bersyukur. Ingatlah bahwa katanya Hamka, tidak ada zaman yang sempurna baik atau jelek total, itu tidak ada. Pasti ada baik-baiknya, ada juga jeleknya. Jagomu juga begitu. Tidak ada yang sempurna. Zaman siapapun. Boleh kamu sebut orde lama, orde baru, orde reformasi, presiden siapapun. Tidak ada yang sempurna. Kalau kamu nyari yang sempurna, kamu hanya akan jadi pengeluh. Siapapun nanti yang memimpin, kamu akan mengeluh. Jadi, jadikan yang kurang-kurang itu sebagai tantangan. Kalau tantangan, kamu tidak mengeluh, tapi harus diselesaikan. Dan kamu tidak akan bisa kembali ke masa lalu, sebagaimana kamu tidak akan bisa tiba-tiba ke masa depan. Zaman tidak mungkin surut atau dipercepat. Maka apa? Kuncinya hari ini. Itu Hamka menasihati itu. Jangan gampang mengeluh. Nanti kamu stres terus. Syukuri, nikmati yang baik yang hari ini kamu temui. Atasi yang kurang yang hari ini kamu temukan juga. Itulah rumusnya orang hidup. Jangan mudah mengeluh. Jangan tidak puas selalu. Itu sumbernya kesumpekan hidupmu, sumbernya kita stres terus-terusan, tidak ada akhirnya. Diganti siapapun pemimpinnya, kalau watak kita seperti ini, ya tidak selesai-selesai. Terus, renungan ketiga. Jangan tertawa melihat orang jatuh, sebab tidak ada kejahatan yang disengaja. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan karena kita sendiri tidak jatuh. Dalam hal jatuh, janganlah terlalu percaya kepada diri sendiri dan kepada datarnya jalan-jalan. Karena menurut laporan dinas lalu lintas, lebih banyak mobil yang jatuh di tempat datar jika dibandingkan dengan yang jatuh di tempat pendakian atau penurunan yang berkelok-kelok. Kecelakaan itu justru banyak terjadi di jalan yang sepi, yang datar, yang lurus. Begitu jalan kelok-kelok, orang cenderung hati-hati. Ini nasihatnya Hamka apa? Loh, kamu jangan suka menertawakan orang yang sedang jatuh dengan asumsi hidupku loh Pak lurus terus, saya tidak akan begitu. Loh, hati-hati. Banyak orang jatuh itu bukan karena jalannya belok-belok, tapi karena jalannya lurus. Karena lurus orang tidak hati-hati. Ada ditangkap KPK terus kamu ketawain, rasain. Makan uangnya rakyat. Loh, jangan-jangan kamu sebenarnya juga terancam oleh itu. Kamu mungkin korupsi dikit-dikit tapi tidak sadar. Kamu merasa tidak jatuh tapi sebenarnya kamu jatuh. Atau kalau memang kamu tidak jatuh, kamu menertawakan dia, itu tidak berbudi. Katanya Hamka, yang berbudi apa? Bersyukurlah kamu tidak jatuh seperti dia. Terima kasih ya Allah, aku tidak ditaruh dalam situasi posisi yang memungkinkanku korupsi. Karena aku tidak jamin kalau aku di posisi yang sama tidak melakukan hal yang sama. Nah, itu yang dimaksud jalan tadi.
Bersyukurlah pada Allah dan berdoalah semoga kamu selalu ditaruh di posisi yang aman untuk tidak jatuh. Doakan temanmu yang jatuh itu jangan ditertawakan, semoga dia segera sadar dan kembali ke jalan yang lurus. Kan harusnya itu. Karena biasanya seperti pernah saya bilang, kalau ada orang jahat masuk penjara, kalau ada koruptor ditangkap KPK, itu kan terus kita merasa sombong, merasa besar, kita tertawakan dia. Menertawakan itu berarti merasa kamu lebih benar dari dia, merasa kamu levelnya lebih bersih dari dia. Dan ini juga penyakit hati. Maka bersyukur saja sama Allah. Wong kebaikanmu hari ini juga atas anugerah, atas pertolongan dari Allah. Tidak ada jaminan kalau kamu di posisinya dia, tidak kayak dia, jangan-jangan lebih parah. Nah, jadi itu nasihatnya Hamka yang ketiga. Ini untuk zaman tahun 60-an, Orde Lama. Saya tidak tahu kalau sekarang masih relevan apa tidak kamu dinasihati kayak gini. Tapi kelihatannya ya masih.